Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazarul mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Jangan takut mati supaya hidup. Setelah Tuhan menerangkan tentang perkawinan, cerai, talak dan rujuk sampai kepada musyawarah suami istri dalam rumah tangga, tentang akan mencerai susukan anak, sampai tentang hal pinang meminang, dan sampai pula kepada memelihara perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya sampai 1 tahun, dan lain-lain yang bersangkut dengan itu. Di akhir sekali ayat 242, tibalah peringatan supaya ayat-ayat Tuhan itu diperhatikan, dipikirkan, dan diakali. Kalau telah dipikirkan baik-baik, akan mengertilah kamu bagaimana kehendak Allah terhadapmu. Makanya diaturnya kamu sejak dari dasar, yaitu rumah tangga, sampai kelak menjadi masyarakat yang luas. Di ujung penafsiran ayat 242 itu telah kita nyatakan bahwasannya kalau terdapat kemunduran dalam masyarakat Islam, carilah sebab-sebabnya. Niscaya satu di antaranya yang teramat penting ialah peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan mengenai kawin, rujuk, talak, mahar, mut'ah, iddah, dan sebagainya itu tidak diperhatikan atau diabaikan, padahal dari sanalah datangnya pembangunan bangsa. Selesai urusan itu, dengan berangsur Tuhan Allah membelokkan pikiran kita kepada urusan kemasyarakatan. Kalau pribadi dan perkawinan yang teratur telah ada, bangsa atau kaum atau umat pun telah tegak. Akan tetapi barulah masyarakat luas itu mempunyai pribadi yang dapat diketengahkan, yang tegak dengan kukuh. Kalau pada kaum itu ada semangat berani mati untuk hidup. Oleh sebab itu, supaya suatu kaum tetap hidup, hendaklah berani mati. Kaum yang takut mati karena ingin mempertahankan hidup, maka yang akan tinggal pada dirinya hanyalah hidup yang tidak berarti, hidup yang terinjak dan tertindas, hidup yang diperbudak. Apalagi kepribadian suatu kaum telah hilang, samalah artinya dengan telah mati, walaupun anggota-anggota bekas kesatuan kaum itu masih ada. Walaupun masih hidup, tetapi tidak ada semangat yang hidup sama saja dengan telah mati. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan hidup yang sejati itu, hendaklah berani berpegang, berperang menegakkan cita-cita, dan cita-cita yang menjadi puncak dari segala cita dan tidak ada di atasnya lagi, yaitu cita-cita menegakkan jalan Allah dan sudi mengorbankan apa yang ada, harta dan jiwa untuk menegakkan jalan Allah itu. Siapa yang sudi berkorban, niscaya akan diganti Tuhan berlipat ganda. Untuk menarik perhatian akan soal ini, Tuhan berfirman, atau tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka, padahal mereka beribu-ribu karena takut mati? Tuhan di dalam ayat ini menyuruh Rasul-Nya dan umatnya memperhatikan suatu kaum beribu-ribu banyaknya. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena mereka takut mati. Kita yang telah mengalami masa-masa peralihan, terutama jatuhnya kerajaan Hindia Belanda yang masuknya tentara Jepang, dapat merasakan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Sebab kita melihat bahkan mengalami ketika telah jatuh Singapura,
runtuhlah semangat tentara Belanda dan bangsa Belanda yang selama ini merasa sombong di Indonesia ini, yang merasa bahwa negeri ini mereka yang punya dan benci kepada rakyat yang mempunyai negeri sebenarnya. Tidak percaya buat menyerahkan senjata kepada mereka untuk mempertahankan diri. Ketika itulah kita melihat beribu-ribu orang berduyun-duyun meninggalkan rumah tangga dan kampung halaman karena takut mati, terutama orang Belanda dan serdadu Hindia Belanda. Sehingga kita rakyat asli yang tidak bersenjata pun ikut ketularan penyakit takut mati itu. Keluar dari dalam rumah bukan niat pergi bertahan, tetapi pergi memelihara nyawa. Ketika itulah kita baru mendengar apa yang dinamai evakuasi, menjadi bahasa kita evakuasi atau mengungsi atau lari habis. Akhirnya, karena tidak ada pertahanan yang berarti, bahkan segala senjata yang dalam tangan dibawa lari ke hutan. Musuh itu pun masuklah, semua dia hantam, dia tindas, dia jadikan tawanan, dia perbudak. Alamat hidup suatu bangsa ialah apabila mereka masih mempunyai pemerintahan yang teratur. Kalau pemerintahannya tidak ada lagi, sebab pemegang-pemegang pemerintahan itu telah dibunuh atau ditawan, dan kekuatan telah pindah dengan serta-merta ke tangan musuh yang memasuki negeri itu. Berartilah sejak waktu itu negeri itu telah mati walaupun orang-orangnya masih ada. Maka dilanjutkanlah keadaan yang diderita mereka oleh bunyi ayat. Maka berkatalah Allah kepada mereka, matilah kamu semuanya, yaitu bahwa tanda-tanda hidup sebagai suatu kaum tidak ada lagi, semisal kejatuhan pemerintahan Hindia Belanda tadi. Mulai tentara Jepang masuk, bendera Belanda tidak naik lagi sebab kekuasaan mereka telah mati. Yang naik ialah bendera Jepang. Gubernur Jenderal Belanda tidak ada lagi sebab sudah masuk tawanan. Yang naik ialah Seiko Shikikan, penguasa tertinggi Jepang. Alat-alat negara Hindia Belanda yang selama ini memegang senjata menjaga keamanan sudah dilucuti senjatanya. Yang tentara sudah ditawan dan yang polisi sudah diberi band tangan bertuliskan huruf kanji. Tandanya mereka sudah jadi alat kekuasaan pemerintahan baru. Pemerintahan yang lama sudah disuruh mati oleh Tuhan. Kami sengaja mengemukakan permisalan ini karena sebagian besar di antara kita sudah ada pada waktu itu dan sudah menyaksikan sendiri, sehingga lebih dekatlah penafsiran ayat-ayat ini kepada ingatan kita. Pemerintah Belanda yang telah jatuh itu dihidupkan oleh Tuhan 350 tahun lamanya, ialah sesudah matinya pemerintah suku-suku Indonesia. Dengan naiknya kekuasaan Belanda itu, telah lama bangsa Indonesia yang dahulunya mempunyai pemerintahan yang hidup, mempunyai alamat hidup sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, dan zaman Islam. Dapatnya bangsa Belanda memerintah sebagian besar ialah karena beribu-ribu umat keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati. Lantaran takut mati, tetapi mereka terus hidup dalam kenangan. Maka berkatalah sambungan ayat, kemudian dia hidupkan mereka. Kita teruskan dahulu perbandingan ini untuk menjelaskan penafsiran-penafsiran. Pemerintah Hindia Belanda terus mati karena haknya untuk hidup memang tidak ada lagi. Walaupun sehabis Perang Dunia Kedua, mereka mencoba lagi hendak menghidupkan pemerintahan itu, tetapi dia telah mati. Adapun bangsa Indonesia yang telah dicoba dimatikan selama 350 tahun, dihidupkan oleh Tuhan kembali. Yang tua-tua telah sama mati,
tetapi ada sesuatu yang hidup yang mereka tinggalkan buat anak cucu mereka, yaitu semangat ingin